Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Salam B2M2. Belajar, berbagi, motivasi, dan menginspirasi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ukuran penyebaran atau ukuran dispersi. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jangkauan atau ring. Kemudian yang kedua tentang simpangan rata-rata. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang simpangan baku. Simpangan baku ini mempunyai banyak nama, di antaranya ada simpangan standar, standar deviasi, itulah nama-nama daripada simpangan baku. Apa itu simpangan baku? Simpangan baku adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Di dalam menentukan simpangan baku, kita dapat menggunakan salah satu dari dua rumus. Yang pertama adalah tentang data tunggal. Simpangan baku nanti kita menggunakan lambang SD, diambil dari nama standar deviasi. Ada beberapa buku yang menggunakan lambang S saja. Nah, pada pertemuan ini kita sepakati untuk lambang simpangan baku adalah SD. Rumus simpangan baku pada data tunggal adalah SD sama dengan akar sigma X dikurangi rata-rata kuadrat dibagi N. Kita nanti juga bisa menggunakan rumus yang kedua, yakni SD sama dengan akar sigma X kuadrat per N dikurangi sigma X per N kuadrat. Nah, itu adalah rumus simpangan baku untuk data tunggal. Yang kedua, simpangan baku untuk data berbobot. Rumus yang pertama, SD sama dengan akar sigma F kali X min X rata-rata kuadrat dibagi N, atau SD sama dengan akar sigma Fx kuadrat per N dikurangi sigma Fx per N kuadrat. Dan yang terakhir untuk data kelompok. Kalau kita perhatikan rumus antara data berbobot dan data kelompok ini sama persis. Yang membedakan adalah nilai X pada data kelompok. X-nya digunakan nilai tengah atau titik tengahnya. Nah, dari rumus itu, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam penyelesaiannya, yang pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu rata-rata terlebih dahulu. Yang kedua, menghitung jumlah nilai dari selisih atau simpangan kuadrat setiap data dengan rata-rata langkah nomor 1. Yang ketiga, menghitung akar kuadrat rata-rata
dari langkah nomor 2. Untuk lebih memahami terkait dengan simpangan baku, mari kita simak sama-sama tentang contoh berikut ini. Pada contoh ini diberikan 3 soal yang terdiri dari data tunggal, data berbobot, dan data kelompok. Soal yang nomor 1 tentang data tunggal, maka untuk menentukan simpangan bakunya, langkah pertama, kita menghitung terlebih dahulu rata-rata atau min dari data tersebut, di mana nilai rata-ratanya adalah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 1 dibagi dengan N, di mana N-nya adalah banyaknya data. Dalam hal ini datanya ada 5. Jika kita hitung hasilnya sama dengan 4. Langkah yang kedua, jumlah nilai dari selisih atau simpangan kuadrat setiap data dengan rata-ratanya. Sigma X dikurangi rata-rata sama dengan 3. 3 itu dari data pertama dikurangi rata-ratanya 4, kemudian dikuadratkan, ditambah data yang kedua 5 dikurangi 4 pangkat 2, ditambah lagi 7 untuk data ketiga dikurangi 4 dipangkatkan 2, ditambah 4 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 4 pangkat 2. Jikalau kita hitung, maka diperoleh 3 kurangi 4 min 1 pangkat 2 ditambah 5 kurangi 4 1 pangkat 2 ditambah 7 kurangi 4 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 4 0 pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 4 min 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 0 ditambah 9 sama dengan 20. Langkah terakhir nomor 3 yaitu menghitung simpangan baku dengan menggunakan rumus yang pertama dalam contoh ini. Nanti kalian bisa mengembangkan untuk rumus yang kedua. Dalam rumus yang pertama, SD sama dengan sigma X dikurangi rata-rata kuadrat per N. Nah, di sini nilai sigma X dikurangi rata-rata kuadrat hasilnya adalah 20. Nilai itu kemudian kita substitusikan menjadi akar 20 dibagi 5 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Begitulah cara menghitung simpangan baku untuk data tunggal. Ada 3 langkah atau 3 tahap untuk menghitung simpangan bakunya. Contoh yang kedua, simpangan baku untuk data berbobot. Dalam hal ini, tabel di atas kita nyatakan dalam bentuk vertikal, sehingga tabelnya berubah menjadi bentuk tabel semacam ini. Nilai frekuensi. Nah, di sini ada tambahan kolom. Tambahan kolom ini disesuaikan dengan kebutuhan rumusnya. Yang pertama adalah fx. Fx ini nanti digunakan untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian simpangan x min
rata-rata. Kolom berikutnya X dikurangi rata-rata kuadrat. Nah, ini nanti diperoleh dari kolom sebelumnya dipangkatkan 2. Kemudian kolom yang terakhir F kali X min X rata-rata kuadrat. Dalam hal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Fx nanti diperoleh dari nilai dikalikan frekuensinya. Nah, langkah berikutnya setelah kita membuat tabel, kita mengisi kolom Fx. Frekuensi dikalikan dengan nilai. Untuk yang nilai pertama, Fx-nya adalah 5 kali 3 sama dengan 15. Berikutnya 6 kali 7 sama dengan 42. Berikutnya lagi 7 kali 9 63. 8 kali 4 32. 9 kali 2 18. Nilai-nilai Fx ini kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 170. Nilai Fx kita gunakan untuk menghitung rata-ratanya, di mana rata-rata data berbobot dirumuskan dengan X sama dengan sigma Fx per N. Nilai sigma Fx-nya dimasukkan, kemudian N-nya pun juga demikian. Hasilnya 170 dibagi 25, rata-ratanya sama dengan 6,8. Nah, hati-hati untuk kolom yang keempat. Perhatikan simbolnya atau lambangnya ini. Nilai atau X dikurangi rata-rata. Rata-rata ini diambilkan dari rata-rata hitung yang sudah kita hitung tadi. 6,8. Ini kita masukkan. Maka pada kolom yang keempat, X dikurangi 6,8. X-nya diambil dari kolom pertama, nilainya 6,8 diambil dari rata-ratanya. Cara pengisiannya adalah kolom pertama ini, kolom nilai dikurangi 6,8, sehingga pada nilai pertama 5, jikalau kita kurangi dengan 6,8, hasilnya min 1,8. Kemudian nilai yang berikutnya 6 dikurangi 6,8, hasilnya min 0,8. Kemudian 7 dikurangi 6,8, hasilnya 0,2. Begitu seterusnya. Untuk 8 hasilnya 1,2, yang 9 2,2. Nah, pengisian kolom berikutnya, X dikurangi rata-rata. Perhatikan kolom sebelahnya, sebelah kirinya. X dikurangi rata-rata kuadrat. Jadi kolom ini diperoleh dari kolom sebelumnya, kolom keempat dikuadratkan. Yang pertama, min 1,8 kuadrat, hasilnya 3,24. Yang kedua, min 0,8 dikuadratkan, hasilnya 0,64. Berikutnya lagi, 0,2 dipangkatkan 2, 0,04. Begitu seterusnya. Nah, untuk kolom terakhir, cermati lambang yang digunakan
pada kolom terakhir ini, F. Berarti kita nanti harus memperhatikan kolomnya F, yang kolom kedua. Yang kedua adalah X min rata-rata kuadrat, berarti pada kolom kelima. Jadi kolom keenam ini diperoleh dari kolom kedua F dikalikan kolom kelima. Pada baris yang pertama berarti 3 dikalikan 3,24. Hasilnya 9,72. Baris berikutnya 7 kali 0,64. Hasilnya 4,48. Berikutnya lagi 9 kali 0,04. Hasilnya 0,36. 4 dikalikan 1,44, 5,76. Kemudian terakhir 2 dikalikan 5,76, hasilnya 11,52. Nilai-nilai ini kemudian kita jumlahkan, ketemu 31,84. Nah, setelah ketemu nilai F X min rata-rata kuadrat, kita masukkan dalam rumus simpangan bakunya. SD sama dengan sigma F kali X min rata-rata kuadrat dibagi N. Sigma F kali X min X rata-rata kuadrat diperoleh dari jumlah kolom terakhir ini, 31,84. Jikalau kita substitusikan, hasilnya menjadi 31,84 dibagi N. N-nya adalah 25. Sama dengan akar 1,2736. SD-nya sama dengan 1,13. Begitu cara menghitung simpangan baku pada data berbobot. Untuk data kelompok nanti tidak jauh berbeda dengan simpangan baku data berbobot. Jadi kita juga akan melengkapi tabel seperti data berbobot yang sudah kita bahas ini. Namun perlu diingat bahwa X-nya nanti yang dipakai adalah nilai tengahnya. Contoh yang ketiga. Nah, simpangan baku untuk data kelompok. Nah, kalau kalian perhatikan tambahan kolomnya persis sama dengan yang data berbobot tadi, namun ada tambahan ini, kolom ketiga ini, titik tengahnya. Sedangkan yang kolom berikutnya sampai terakhir sama persis dengan yang di data berbobot. Nah, apa itu titik tengah? Titik tengah diperoleh dari kolom nilai pada batas bawah atau nilai sebelah kiri ditambah nilai sebelah kanannya dibagi 2. Dengan demikian pada baris yang pertama titik tengahnya adalah 70 ditambah 74 dibagi 2, 72. Kemudian berikutnya 75 ditambah 79 dibagi 2, 77. Begitu seterusnya. Kalau kita ingin cepat, perhatikan selisih nilai dari baris pertama dengan baris kedua. Selisih nilainya 5. Baris 2 dengan baris 3 juga selisihnya 5. Oleh karena itu, untuk pengisian cara cepat pada kolom titik tengah ini, kita cukup menambahkan nilai sebelumnya ditambah 5.
Contoh, pada pengisian kolom kedua ini diperoleh dari 72 ditambah 5 hasilnya 77. Kolom berikutnya maka 77 ditambah 5 menjadi 82. 82 ditambah 5 87. 87 ditambah 5 92. Yang berikutnya pengisian kolom fx. Fx berarti nilai frekuensi pada kolom kedua dikalikan nilai x pada kolom ketiga. 3 dikalikan 72 hasilnya 216. 5 dikalikan 77 hasilnya 385. 7 dikali 82 hasilnya 576. 4 kali 87 348. 1 kali 92 sama dengan 92. Kemudian kolom frekuensi kali X ini kita jumlahkan, hasilnya 1615. Nah, nilai fx inilah nanti yang kita gunakan untuk menghitung rata-ratanya atau minnya, di mana rata-rata dirumuskan dengan X sama dengan sigma fx dibagi n. Sigma fx-nya kita substitusikan nilainya, kemudian n-nya juga demikian, maka akan diperoleh rata-rata sama dengan 1615 dibagi 20 sama dengan 80,75. Nah, nilai ini nanti kita masukkan pada kolom, pada tabel ini kolom kelima. 1, 2, 3, 4, 5 ini kolom kelima. X dikurangi rata-rata. X-nya nanti diambil dari nilai tengah, rata-ratanya diambil dari hasil yang sudah dihitung tadi. Kalau kita substitusikan menjadi X dikurangi 80,75. Ingat, untuk pengisian kolom ini nanti adalah X-nya diambil dari titik tengah pada kolom 3 dikurangi 80,75. Hasilnya min 8,75. Berikutnya 77 dikurangi 80,75 hasilnya min 3,75. 82 kurangi 80,75 hasilnya 1,25. Begitu seterusnya. Kemudian kolom berikutnya X dikurangi rata-rata kuadrat. Ini nanti diperoleh dari kolom kelima, X min rata-rata. Kolom kelima ini kita kuadratkan. Pada baris yang pertama berarti min 8,75 dipangkatkan 2. Hasilnya 76,5625. Berikutnya min 3,75 pangkat 2 14,0625, begitu seterusnya. Jadi ingat, pada kolom ke-6 ini diperoleh dari kolom ke-5 dipangkatkan 2. Kolom terakhir F kali X min rata-rata pangkat 2. Kolom terakhir ini diperoleh dari kolom kedua dikalikan kolom ke-6. Kolom kedua adalah frekuensi, kolom ke-6 adalah X
min rata-rata pangkat 2. Dengan demikian, pada baris pertama 3 dikalikan 76,5625. Hasilnya 229,6875. Baris berikutnya 5 dikalikan 14,0625. Hasilnya 70,3125. Begitu seterusnya sampai terakhir 1 dikalikan 126,5625. Hasil dari kolom terakhir ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 593,75. Hasil terakhir inilah yang nanti kita gunakan untuk menghitung simpangan bakunya, yang mana simpangan baku dirumuskan dengan SD sama dengan akar sigma F kali X min rata-rata kuadrat dibagi N. Maka nilainya ini 593,75 kita masukkan di bagian atas. Kemudian yang 20 pada tabel kolom kedua ini, kolomnya frekuensi kita masukkan, maka akan diperoleh akar 593,75 dibagi 20 sama dengan akar 29,6875 sama dengan 5,45. Dengan demikian, simpangan baku pada tabel data kelompok ini adalah 5,45. Demikianlah cara menghitung simpangan baku baik untuk data tunggal, data berbobot maupun data kelompok. Kalian nanti bisa mengembangkan untuk rumus yang kedua. Sekiranya ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar pada kolom komentar. Untuk lebih memahami, di sini ada 3 soal terdiri dari soal data tunggal, kemudian data berbobot, dan data kelompok. Silahkan dicoba, bisa menggunakan rumus pertama maupun rumus yang kedua. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.